aduh aku cabi banget, mukaku gede banget, kayak masih ada bekas jerawat juga, kayak aduh aku gendut banget, lihat nih lengan gede banget. Kok orang di Instagram pada cakep-cakep semua ya, kok kayaknya orang hidupnya enak banget, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa beli rumah, udah bisa punya mobil, udah ada yang nikah. Kok gue kayaknya masih kayak gini-gini aja ya hidupnya gitu. Pernah berpikir kayak gitu? Dan akhirnya timbul rasa insecure. Aku yakin kayaknya bukan aku sendiri doang yang pernah ngalamin hal kayak gitu. Kayak pasti kita pernah ngalamin yang namanya insecure, ya nggak sih? Nggak peduli misalnya kayak kita udah ngerasa dia tuh perfect banget gitu, kayak dia kayak nggak pernah mengkhawatirkan sesuatu deh, nggak pernah ngerasain share insecure. Jangan salah, semua orang pasti pernah merasa insecure. Simak video ini. Di sini aku mau share ke teman-teman, kayak lebih ke sharing aja sih dari yang aku alamin gitu, gimana caranya ngatasin insecure dan kenapa sih kita itu kadang bisa insecure gitu. Jadi di sini aku mau ngasih tips dari pengalaman aku pribadi, karena aku dulu tuh termasuk orang yang sangat insecure. Biarpun sekarang juga masih insecure, tapi kalau dibandingin yang dulu tuh keadaan insecurity aku benar-benar kayak yang parah banget, sampai kayak semua hal itu dipikirin. Jadi insecure-nya tuh gak mulai dari penampilan, tapi mulai masa depan, insecure in relationship, insecure in financial, banyak banget gitu kan. Dan di sini aku mau ngasih tips pertama. Kalau kita ngerasa insecure ini kayak perasaan gelisah gitu kan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan. Pertama banget kalian harus tahu triggernya apa gitu, faktor yang membuat kalian merasa insecure apa gitu. Jadi kalian bisa aware sama insecure kalian gitu. Jangan kayak pura-pura enggak, apa ya, gue nggak insecure, padahal lo dalam hati kayak lo tuh gelisah banget, lo kepikiran. Coba cari tahu, find the trigger gitu, kenapa anda bisa insecure. Misalnya kalau pengalaman gue pribadi sih, gue tuh insecure banget ketika main Instagram. Jadi ketika gue ngeliat Instagram itu, sumpah konten orang itu kayak hidupnya bahagia sekali gitu kan. Mereka malah, gue bingung ya, sekarang tuh orang banyak banget yang cakep-cakep, cantik-cantik banget, terus kayak banyak yang traveling ke luar negeri, banyak yang jalan-jalan, banyak yang udah enak lah hidupnya gitu, atau kayak punya couple dan kita sendirinya jomblo gitu tuh. Dan akhirnya kita kayak ngerasa, kok gue sendiri sih yang hidupnya kayaknya nggak bahagia gitu. Padahal kalau kita tahu ya, yang di share yang di Instagram gitu ya semua hal yang baik gitu kan. Yang hal-hal buruknya ya nggak di-share sama mereka gitu. Mereka juga ngalamin hal buruk yang mungkin sama gitu, atau mungkin bisa lebih berat dari apa yang kita alamin. Tapi di mental kita itu, di pikiran kita tuh udah mikir kayak, gue sendiri doang yang kayaknya hidupnya kayak gini, sedangkan orang lain itu menikmati hidup banget gitu. Biasanya itu toxic banget sih kalau kita tuh terus buka-buka Instagram dan jatuhnya menimbulkan rasa insecure gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu trigger. Atau yang kedua adalah kalau misalnya kalian punya circle pertemanan gitu yang orangnya itu toxic gitu, jadi kayak baik dia secara sadar nggak sadar dia tuh kayak ngejudge people. Jadi misalnya kayak, kok lu jelekan sih sekarang, sumpah kusam banget, kayak gendutan banget gitu. Well, kalau misalnya mau komentari sesuatu atau mengkritik sesuatu untuk membangun itu nggak apa-apa ya, tapi dia tuh kadang mungkin ada, kita sadari ataupun nggak, ada orang yang kayak omongannya itu bikin kita sakit hati gitu kan, dan kayak menjatuhkan bukannya membangun. Dan kalau kamu gak nyaman di circle yang kayak gitu, cuman kerjaannya ngomongin orang, terus bikin gelisah gitu sama diri sendiri gitu, I think lebih baik sendiri daripada terlibat dalam circle yang bawa pengaruh negatif gitu ke diri sendiri. Makanya kita penting banget sih ngejaga lidah kita ya, karena kayak mulutmu adalah harimaumu gitu. Kayak kita nggak sadar sebenarnya senjata yang paling tajam dan melukai itu adalah lidah gitu. Jadi itu guys, yang pertama kalian harus tahu triggernya apa yang membuat kalian insecure. Jadi kalau kalian udah tahu, kalian nih aware, dan kalian lebih bisa nih untuk meminimalisir triggernya itu datang. Jadi kalau misalnya kalian
insecure-nya datang dari Instagram atau Facebook atau social media, ya kalian kurang-kurangin lah main itu. Atau enggak, kalau misalnya kalian benar-benar pengen enjoying your life, you can uninstall gitu, bisa aja gitu kan. Jadi kalau tadi misalnya circle-nya kurang baik, ya udah hindarin. Bukan berarti kalian mau musuhin mereka, tetapi kalian bisa memilih kayak mana yang cocok sama kalian atau mana yang enggak gitu ya. So itu the first rule yang harus kita tahu kalau kita mau overcome insecurity. Tips kedua dari aku adalah kita take an action. Jadi kita tadi udah ngerasa insecure nih, terus kita harus ngelakuin sesuatu dong. Kadang rasa insecure itu wajar, karena itu sebagai salah satu trigger kalau memang manusia itu harus terus memperbaiki diri gitu kan. Kenapa kan ada rasa insecure? Karena manusia itu ya nature-nya nggak pernah puas. Kalau kalian insecure, kalian itu menurut aku bisa memilih antara dua ini. Yang pertama, upgrading yourself atau accepting. Jadi kalau misalnya kalian melihat sesuatu yang buat kalian insecure adalah kayak jerawat aku banyak banget nih gitu ya, at least kita berusaha. Aku yakin pasti semua orang yang ngerasa ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya, pasti mereka sudah berusaha gitu kan. Jadi ayo berusaha. Misalnya kalau beli skincare itu mahal, ya mungkin kita bisa mulai dari hal yang sangat basic. Kita rajin minum air putih, kita tidur tepat waktu. Nah itu juga bentuk salah satu kita mengatasi rasa insecure kita. Kita mau mengupgrade diri kita. Salah satu bentuk untuk mencintai diri adalah memperbaiki diri kan. Dan yang kedua, kalau misalnya kita udah kayak di tahap kita udah berusaha kok, tapi ya mau nggak mau memang kayak gini hasilnya. Aku nggak bisa misalnya maksain badan aku kayak harus kurus gitu, karena ya dari sananya udah kayak gitu. Atau kayak misalnya ada seseorang yang punya masalah karena kesehatan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang, kenapa sih lo nggak pakai ini, nggak berusaha gitu. Aku benar-benar kayak emosi banget denger orang yang ngomong kayak gitu. Bayangin rasanya kita dijudge padahal kita udah usaha gitu. Itu benar-benar parah banget sih. Jadi guys, kalau kalian merasa insecure, kalian bisa berusaha untuk memperbaiki diri, kalian upgrade diri kalian. Tapi kalau misalnya memang ya udah gitu, kalian gak usah terus insecure. Yang kedua itu tadi accepting. Jadi kalian terima, kalian mulai akhirnya mencintai diri kalian yang memang seperti itu apa adanya. Ya iya, gue emang kayak gini, mau gimana lagi, yang penting gue hidup bahagia, gue bisa nafas aja sekarang itu rasanya kayak menurut aku udah bersyukur banget gak sih di kondisi saat ini gitu kan. Jadi kalau misalnya kita terus-terusan insecure, kapan kita bersyukurnya gitu. Jadi itu guys, kalian bisa upgrading atau accepting. Menurut aku sih pertama harus berusaha ya, upgrading dulu. Dan kalau memang ya udah mentok, ya memang kayak gini, udah accepting, udah nikmatin aja. Gak usah dengerin omongan orang yang kayak ngejudge gitu. Emang agak susah sih, tapi mau gak mau ya yang jalani hidup itu ya kan kita gitu kan. Dan menurut orang-orang di sana yang masih ngejudge orang lain, kalau misalnya kalian ngelihat mereka itu kayak gimana gitu, terus kalian langsung ngomong ke mereka, please gunakan cara yang halus dan kasih saran lebih baik daripada kalian ngejatuhin mental orang-orang. Karena itu benar-benar jahat banget sih. Karena kalian belum aja di posisi itu. Kalau kalian udah di posisi itu, wah gila, lu bakal tahu rasa sakitnya. Karena gue sendiri udah ngalamin kan, karena pada saat itu juga punya banyak banget jerawat. Kayak ya mungkin gak banyak sih yang terlalu berani bilang langsung ke aku gitu, gak tahu kenapa, mungkin karena aku galak kali orangnya. Jadi kayak beberapa cuma ngomong kayak, kok mukanya kayak gitu, yang cowok aja jauh lebih bersih gitu. Hell no, itu gak berdasarkan gender loh kalau misalnya punya masalah kulit gitu. Jadi kayak menurut aku kita sebagai orang sebaiknya harus lebih menjaga lisan kita gitu ya. Jadi itu guys, yang kedua kita harus take action. Self love itu ada dua, upgrading yourself or accepting yourself. Okay, next, yang ketiga adalah stop comparing. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu berbeda gitu, backgroundnya dia berbeda dengan kita, dan dia juga punya tujuan yang berbeda dengan kita. Misalnya kalau misalnya aku pengen kayaknya Geraldine itu gila sih, ya nggak akan bisa gitu. Toh tinggi aku tuh udah mentok gitu, dimana 150 doang gitu. Dan
dia kenapa bisa seperti itu ya, karena itu mungkin tuntutan profesi dia dan dia punya fasilitas untuk itu. Kalau aku memaksakan diri aku seperti itu ya nggak mungkin kan. Jadi kita itu harusnya membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya, bukan dengan orang lain. Karena tiap orang itu punya privilege yang beda, punya background yang beda gitu, dan visi misi di hidupnya juga beda. Aku jadi teringat sama kayak ini tweet gitu ya di Twitter, dia tuh bilang kayak I'm ugly but I used to be ugly. Kayak aku ketawa aja pas baca itu, karena kayak aku jelek nih sekarang tapi aku dulunya lebih jelek ya, walaupun itu tetap jelek ya, tapi setidaknya ada progres gitu kan. Jadi guys, pastikan dirimu tuh lebih baik dari dirimu yang sebelumnya. Itu udah yang terbaik lah pokoknya kalau mau lihat progres. Misalnya kayak dulu tuh kalian itu bangunnya selalu siang, coba mungkin dimulai sekarang bangunnya lebih awal. Itu merupakan salah satu cara untuk membandingkan diri yang tepat, bukan dengan orang lain gitu. Jadi itu dia guys, tips dari aku. Yang pertama, kita cari tahu apa yang membuat kita insecure. Yang kedua, kita ngambil aksi gimana cara ngatasin insecure-nya tadi, bisa kita upgrading atau accepting. Dan yang ketiga adalah supaya preventif, mencegah supaya insecure itu nggak muncul lagi, berhenti ngebandingin diri dengan orang lain. Karena dengan begitu kita juga lebih mensyukuri hidup kita lebih menikmati hidup kita, karena kayak ya ini yang Tuhan kasih gitu, mari kita menikmati, mensyukuri. Bayangkan aja guys, nggak mungkin semua orang itu kaya, nggak mungkin semua orang itu cantik, karena kalau semua orang cantik nggak bakalan ada istilah jelek, nggak bakalan ada istilah miskin gitu. Jadi kayak semua orang itu udah punya kapasitasnya masing-masing, porsinya masing-masing. Itu dia, supaya kita tidak terus-terusan insecure, jadi supaya kita bisa juga menikmati hidup. Sekian dari aku. Ini benar-benar kayak yang pertama kalinya aku ngomong gitu, benar kayak suara hati banget sih yang pengen aku share ke kalian. Jadi aku harap semakin banyak orang di luar sana yang semakin mencintai dirinya, semakin mencintai sesama juga. Oke guys,